kita sudah membahas mengenai praktikum sistem gerak. Nah, untuk kali ini kita akan masuk materi sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kamu dapat mengetahui organ-organ penyusun sistem peredaran darah beserta fungsinya. Berikut materi kita hari ini. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk materi sistem peredaran darah. Buka buku biologimu halaman 85. Darah dibedakan menjadi plasma darah yang berupa cairan jumlahnya 50% dan sel-sel darah yang berupa padatan yang jumlahnya 45%. Bagian dari sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Khusus untuk leukosit atau sel darah putih terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Komponen darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Untuk plasma darah terdiri dari serum darah dan protein darah, sedangkan sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit dibedakan menjadi yang agranulosit dan granulosit. Perhatikan fungsi plasma darah berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sel darah merah. Sel darah merah bentuknya bikonkav seperti cakram, tidak berinti dan jumlahnya kurang lebih 5 juta per milimeter kubik. Hidupnya kurang lebih 120 hari, mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah dan berfungsi membawa oksigen. Sel darah putih atau leukosit bersifat fagositosis, memakan bakteri, virus, dan parasit, dan diapedesis dapat keluar masuk jaringan. Jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 butir dan usianya adalah 12 hari. Berikutnya adalah leukosit yang bergranula, neutrofil. Jumlahnya 60 sampai 70% dari sel darah putih dan fungsinya adalah fagositosit. Selanjutnya eosinofil, jumlahnya sekitar 1-4% dari sel darah putih dan berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mensekresi histamin dan melindungi tubuh dari alergi. Berikutnya adalah basofil yang jumlahnya 0,2-1% dari sel darah putih dan berfungsi untuk mensekresi heparin dari koagulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai leukosit yang tidak bergranula. Di sini ada limfosit yang fungsi utamanya adalah untuk kekebalan tubuh, dibedakan menjadi limfosit B dan limfosit T. Berikutnya, sel darah putih yang tidak bergranula adalah monosit. Monosit peran utamanya adalah fagositosit. Kumpulan dari monosit akan membentuk makrofag yang bisa memakan sampai kurang lebih 1 juta bakteri. Dan jumlah monosit sekitar 2% sampai 8% dari sel darah putih. Dan yang terakhir dari sel darah adalah keping darah atau trombosit, tidak bernukleus, berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Jumlahnya 150.000 sampai 400.000 sel dan usianya kurang lebih 5 sampai 9 hari, lebih sedikit atau lebih pendek usianya daripada sel darah merah dan sel darah putih. Berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah. Apabila terjadi luka, trombosit yang bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar akan pecah sehingga mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah yang dikatakan sebagai benang-benang halus penutup luka, sehingga terjadilah yang namanya pembekuan darah. Selanjutnya, faktor-faktor pembekuan darah dipengaruhi oleh protrombin, fibrinogen, ion kalsium, trombokinase, dan vitamin K. Berikut ini adalah gambar atau skema dari proses pembekuan darah. Perhatikan dengan baik dan cermati gambar berikut ini. Demikianlah penjelasan Ibu tadi mengenai sistem peredaran darah. Apabila kamu kurang paham, boleh dibaca kembali di buku Biologi Grafindo. Nah, untuk materi kita selanjutnya kita akan bahas mengenai Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.